Korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga dengan perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3.NaH2O. Suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Penyebab korosi. Faktor yang berpengaruh terhadap korosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berasal dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumit yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan sebagainya. Faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemaran udara, suhu, kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagainya. Bahan-bahan korosif yang dapat menyebabkan korosi terdiri atas asam, basa, serta garam, baik dalam bentuk senyawa anorganik maupun senyawa organik. Penguapan dan pelepasan bahan-bahan korosif ke udara dapat mempercepat proses korosi. Adapun cara pencegahan korosi, yaitu yang pertama ada pengecatan, 2 dilumuri dengan oli atau gemuk, 3 dibalut dengan plastik, 4 dengan melakukan tin plating atau dilapisi dengan timah, yang kelima ada galvanisasi atau pelapisan dengan zinc, lalu 6 ada chromium plating atau pelapisan dengan kromium, dan yang terakhir ada sacrificial protection atau pengorbanan katode. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada 4 sampel larutan, ada larutan garam, air mentah, minyak, dan air sabun. Kemudian ada karet, paku, dan plastik untuk penutup gelasnya nanti. Dan yang terakhir ada label dan pulpen untuk penanda larutan tersebut. Langkah pertama adalah siapkan 4 larutan sampel tersebut. Kemudian berikan tanda menggunakan stiker label yang sudah dinamai. Jika sudah, masukkan ke 4 paku ke masing-masing larutan yang sudah disiapkan tadi. Jika sudah, tutup larutan tersebut dengan menggunakan plastik dan karet dengan rapat. Di sini saya tidak menutup untuk yang air mentah agar tetap terkena dengan udara. Jika sudah tertutup semua dengan rapat, kita perlu menunggu hingga 7 hari. Setelah 3 hari dapat kita lihat bahwa dari keempat larutan tersebut warna larutannya sudah mulai agak berubah. Di sini larutan garam, warna airnya sudah mulai berubah dan pakunya sudah cukup berkarat. Untuk yang air mentah, airnya sudah berubah sekali dan pakunya sudah sangat berkarat. Sedangkan untuk yang minyak, di sini belum berubah sama sekali dari hari pertama dan pakunya juga belum berkarat sama sekali. Sedangkan untuk air sabun, airnya sudah mulai agak keruh dan pakunya sedikit berkarat. Pada hari kelima, dapat kita lihat larutannya sudah sangat berubah. Di sini larutan garam sudah cukup berkarat. Untuk air mentah, di sini larutannya sudah sangat berubah dari hari pertama dan pakunya sangat berkarat. Untuk minyak, ini dari hari pertama warnanya belum berubah dan pakunya juga belum berkarat. Sedangkan untuk air sabun, airnya sudah sedikit keruh dan pakunya masih sedikit berkarat. Setelah hari ketujuh dapat kita lihat ini larutan garam, airnya sudah sangat berubah dari hari pertama dan pakunya sudah sangat berkarat.
Untuk air mentah juga sama, ini pakunya larutannya sudah sangat berubah dari pertama, dan pakunya ini lebih berkarat dibandingkan dengan larutan garam tadi. Sedangkan untuk di larutan minyak, ini air minyaknya tidak berubah sama sekali warnanya dan pakunya tidak berkarat sama sekali. Sedangkan untuk air sabun ini berubah warnanya, namun tidak terlalu signifikan dengan larutan garam dan air mentah tadi, dan pakunya juga sedikit berkaratnya. Dari praktikum ini dapat saya simpulkan bahwa korosi terjadi pada semua larutan kecuali pada larutan minyak. Ini dikarenakan pada larutan minyak tidak mengandung oksigen dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di paku dengan oksigen di udara. Hal itu berbanding terbalik dengan larutan air mentah. Pada larutan ini, paku sangat mengalami korosi dibandingkan dengan larutan garam dan air sabun. Dikarenakan pada larutan ini tidak ditutup menggunakan plastik sehingga oksigen atau udara menjadi lebih mudah kontak langsung dengan logam.